Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat ya. Dan semoga segala aktivitas yang sudah teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan lakukan hari ini berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan, dan segala hal-hal baik ini terus teman-teman tebarkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah teman-teman, senang rasanya Faiz kembali hadir menyapa teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada, tentunya di program kesayangan kita Relawan Insight. Dan seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan nanti Faiz akan berbincang-bincang tentu saja dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Sudah hadir di sore hari ini teman-teman, narasumber yang luar biasa menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya Faiz mengajak teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk subscribe ya di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial media Sultan TV, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Langsung aja Faiz akan sapa-sapa. Ini ada Kang Abdurrahman Usman, Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa. Assalamualaikum Kang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini seger bener kalau Faiz lihat Kang Usman. Rahasianya apa ya, Kang Usman? Harus seger lah di masa-masa pandemi ini. Kalau berkeluh kesah itu bukan ciri pemuda ya. Oh, mantap, bukan mantap. ciri relawan juga. Tapi skincare-nya apa ini Kang Usman? Kayaknya cerah gitu. Boleh di apa kasih tahu pakai cara-cara alami aja sebenarnya. Satu aja sih. Bahagia udah bahagia. itu aja. Oh, karena dengan bahagia ini akan mengeluarkan aura yang positif. Kang Usman ya. Nah, untuk teman-teman semua yang masih kurang bahagia sore hari ini, ya masih suka ngeluh, masih suka tidak banyak bersyukur ya. Nah, itu. Ini biar bahagia, biar cerah. Contoh Kang Usman ya, banyak bersyukur maka akan otomatis ini aura kecerahannya akan keluar. Jadi nggak pakai skincare apa Bang ya? Nggak pakai kunyit gitu kan? Atau pakai jeruk nipis? Sekarang pakai ini. Pakai disinfektan ya. Lagi rame. Ini apa? Berarti itu ya pakai hand sanitizer. Ngeri juga ya kalau disemprotin ke muka ya. Kena mata kan bahaya, jangan ya teman-teman, jangan. Kalau hand sanitizer ya buat tangan ya. Kalau buat muka kan takutnya iritasi dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman selama 1 jam ke depan Faiz bersama Kang Usman ya Faiz ya. Biar lebih akrab Kang ya. Betul. Ini akan ngobrol-ngobrol Kakak Teteh terkait ini Institut Kemandirian Dompet Duafa. Benar demikian Kang. Nah, sekali. buat teman-teman semua yang menyaksikan sore hari ini masih penasaran Kang, mungkin dompet duafa gitu kan? Ya. Dompet kan identik dengan tempat penyimpanan segala kartu ya. Sekarang udah gak zaman ya kartu ya. Dan juga uang ya, walaupun sekarang uang tetap disimpan di kartu juga sih kadang. Dompet duafa. Duafa kan identik dengan, mohon maaf, orang-orang yang tidak memiliki rezeki yang lebih gitu Kang. Mungkin bisa dijelaskan Kang Usman, apa itu dompet duafa? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kakang Teteh Sadayana ya, Kakang Teteh semuanya. Dulur Sultan semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Kita hari ini kita diskusi, sharing-sharing, berbagi gagasan ya. Gagasan apa sih? Ya intinya sesuai dengan visi kita ya. Lebih-lebih di sini kita berbicara tentang bagaimana menolong orang, membantu orang. Lah itulah ya clue kita hari ini gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya berbicara tentang dompet duafa misalnya sebagai rumah besar dari Institut Kemandirian itu apa? Yang pasti memang dompet duafa adalah lembaga amil zakat ya. Yang berkhidmat kepada kegiatan-kegiatan sosial tentu gitu. Jadi kita kalau ke orang kayanya ngajak, ayo zakat nih, orang muslim terutama ya. Jangan lupa dari setiap harta kita tuh ada hak orang-orang miskin yang disebut dengan mustahik. Betul. Gak banyak, cuma 2,5% doang gitu. Nah, terus selain itu juga ada zakat, ada infak, sedekah dan wakaf. Tapi itu nanti bicara lebih lebih detail ya. Nah, itu ke orang kayanya, kata orang kalau kita sebutnya agnianya atau donaturnya, kita ngajak. Ngajak apa? Nih di sebelah sana ada orang-orang miskin, betul, orang-orang mustahik kalau kita sebut ya, yang perlu dibantu. Betul.
ada yang punya masalah kesehatan, betul. ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah banyak lah ya, yang memang perlu uluran tangan. Betul. Nah, jadi kita tuh sebagai jembatan lah, betul, gitu ya, yes. jembatan untuk menghubungkan mereka yang kelebihan harta dan mereka punya memang punya kewajiban untuk sebagai mandatori agama ya, zakat itu gitu ya, untuk disalurkan kepada orang-orang yang tepat, yes. gitu. Nah, jadi salah satu awal historinya Institut Kemandirian lahir itu salah satunya kita Institut Kemandirian itu lahir di tahun 2005. Betul. Gitu ya. Pada mulanya permasalahan klasik sih. Yes. Kita mengelola 3 isu. Miskin, pengangguran, yes. dan sekarang usia produktif. Betul. Nah, yes. 3 isu ini gimana cara mengintervensinya? Nah, kenapa harus diintervensi? Kita kan pertanyaan-pertanyaan itunya. Nah, akhirnya kita buatkanlah ya program namanya dulu itu, betul. Namanya Institut Kemandirian. Ngapain aja? Nah, kita ngebantu orang-orang miskin yang tadi ya dengan usia produktif, betul. Itu supaya keluar dari kemiskinannya atau keluar dari yang tadi nganggur jadi nggak nganggur misalnya gitu, jadi wirausaha atau macam-macam dia kerja gitu, dengan intervensi pendidikan vokasional berkarakter gitu. Kan banyak Pak vokasi, pemerintah bikin BLK, LKP banyak lah gitu. Betul, ya. Apa yang menjadi pembeda? Nah, nanti saya ceritakan lebih awal. Jadi intinya yaitu kita ngasih beasiswa vokasi dan diasramakan, ya. Dan kalau jurusan vokasi itu kan ada macam-macam, ada yang 1 bulan, yes. ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kalau di kita range paling lama itu 3 bulan. Siap. Tapi rumah besarnya masih dompet duafa ya? Iya. Jadi secara histori memang itu bagian dari awalnya dari dompet duafa, dan dompet duafa akhirnya membuat kelembagaan namanya Institut Kemandirian. Sekarang jadi bukan lagi program, tetapi sudah menjadi mandiri, jadi kelembagaan tersendiri. Gitu. Tapi secara histori ya itu nggak akan lepas gitu, dan kita memang karena lahirnya memang dari dompet duafa. Gitu. Siap. Nah, kalau kita melihat ini Kang, dompet duafa yang memang sudah banyak berkiprah, tidak hanya di Banten saja tapi juga di seluruh Indonesia. Karena kalau Faiz lihat sempat ada dompet duafa Banten, kemudian dompet duafa lain di luar Banten gitu, Kang ya. Kalau dompet duafa sendiri dari kapan dan saat ini sudah tersebar di mana aja? Oke, kalau dompet duafa sendiri lahir tahun 1993. Ya, jadi sudah cukup lama gitu. Dan awalnya ini ya kita sebetulnya kalau menitik sejarah, ya Dedek lahir ini ya tidak lain dan tidak bukan juga produk dari Icmi, ya, yang dari almarhum B.J. Habibie ya. Jadi pada saat itu selain ada produk yang pada saat itu Bank Muamalat ya, terus Harian Umum Republika salah satunya ya. Nah, jadi dari Harian Umum Republika ini dulu pimpinannya namanya Pak Parni Hadi, ya, senior wartawan senior juga nasional gitu ya. Kemarin juga sempat beliau ini berkunjung pada saat itu ke di Yogyakarta. Betul. Ya, menyaksikan ada satu program yang digagas oleh mahasiswa lah gitu awal-awalnya itu, kok ini menarik sekali para mahasiswa bikin dengan korps dai itu gitu, berdakwah di daerah Gunung Kidul, kan ya gitulah fakta kemiskinannya seperti itu. Pas ditanya dari mana uangnya, jadi mahasiswa menyisihkan uang jajannya yang dikirim oleh orang tuanya, di-create untuk membantu masyarakat. Nah, dari sanalah Pak Parni pulang ke Jakarta, mengajak seluruh wartawan Harian Republika pada saat itu untuk ayo mulai bikin gagasan untuk membantu orang. Nah, pada saat itu gagasannya namanya dompet duafa, gitu. Siap. Jadi itu ada tuh donasi awalnya, itu sejarah yang nggak pernah dilupakan. Dan gitu. Rasanya semua relawan wajib tahu itu kayaknya. Jadi terkadang bahkan
kan ya ini rasanya kalau Kang Usman nggak tahu kayaknya habis dari Sultan TV posisinya nggak aman sih kan. Itu harus tahu ketika masuk ke Dompet Duafa, harus tahu ya sejarah awal ketika memang teman-teman lahir ternyata dari tahun 93 sampai dengan sekarang 2020 terus mewarnai Indonesia, terus mewarnai bahkan dunia ya. Kang Usman. Ya, jadi cabangnya sudah ada di beberapa mancanegara juga. Bahkan aksi-aksi kemanusiaan kita yang nggak berbicara di Indonesia saja, bahkan kita juga menggagas beberapa forum-forum besar terkait dengan gerakan zakat terutama. Yang memang salah satunya ya di Indonesia ini salah satunya gagasan dari Dompet Duafa juga. Sebelum Faiz lebih banyak bertanya soal Institut Kemandirian, ini pengen lebih banyak ngobrol tentang Dompet Duafanya nih Kang. Iya, boleh. Kayaknya segmen pertama asik nih kalau ngobrol Dompet Duafa. Nah Kang, tentu perjalanan yang tidak mudah ya Kang ya. 93 2020 sangat panjang dan terbukti teman-teman Dompet Duafa sampai dengan saat ini terus eksis. Tidak hanya di Banten tapi di daerah-daerah lain Indonesia, bahkan juga di dunia. Ini terus menggelorakan semangat yuk kita berbagi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri Kang, itu berbeda-beda nggak sih kebutuhannya? Misalkan kalau untuk Banten lebih ke arah mana, kemudian juga teman-teman di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, teman-teman sudah bisa memproyeksikan itu atau memang secara umum sebenarnya sama kebutuhan masyarakat Indonesia, Kang Usman? Ya, jadi ketika kita terkadang memang ya di lapangan itu berbeda ya, data-data dari yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei, baik itu yang dari pemerintah ataupun dari swasta gitu ya. Terutama katanya berbicara tentang case kemiskinan gitu. Jadi ya di lapangan tuh setiap daerah juga memang ya pada dasar umumnya ya sama. Tetapi ketika ditelisik lebih dalam juga berbeda case-nya. Ada yang memang porsi kebutuhannya di bidang kesehatan, ada yang memang porsi kebutuhan lebih banyaknya itu di sosial, di ekonomi gitu, macam-macam gitu lah. Nah, makanya kalau di kita memang ya setiap kalau secara kita punya global visi namanya. Kalau payung rumah besarnya di Dompet Duafa tadi. Jadi yang global ini bagaimana diturunkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan kebutuhan. Misal gini ya, contoh kecil nih. Kita intervensi program pemberdayaan ekonomi Kang. Salah satunya misal di budaya ini justru kaitannya misalnya dengan pariwisata. Jadi kalau Kang Faiz misalnya mau ke Banten, misalnya Kang Faiz orang Eropa misalnya ya. Luar biasa. Kebetulan kalau papa kan Faiz itu dari Rusia ya, Kang Usman. Kalau mama itu kan dari Inggris Selatan ya. Jadi alhamdulillah udah betah di Banten kalau sekarang. Bener dari Eropa. Bener. Jadi pas mau ke Banten kan pengen tahu budayanya. Ketika budaya itu kan ada suka kolerasinya dengan apa yang dipakai. Ya, terus apa yang menjadi konsumsinya ya. Bahkan ya lebih dalam itu value-nya gitu. Nah, ketika berbicara pada aspek itu kan ada hal unik. Yang ketika pengen dia balik lagi nih Mas Faiz ke Eropa tadi ke Rusia bagian mana tadi itu pengen ada sesuatu yang dikenang dong. Betul ya. Gitu loh. Nah, dari situlah supaya orang luar itu misalnya ada engagement yang kuat dengan Banten, ya kita dukung karena ada perputaran ekonomi di situ. Aspek sampai ke ekonominya itu yang kita berarti di sektor pariwisata juga teman-teman sangat support ya di sana. Case-nya bukan pariwisatanya, tetapi di pemberdayaan ekonomi ya, yang memang berhubungan dengan kearifan lokal itu, budaya-budaya yang memang tadi sesuai dengan value yang ada di kita gitu. Jadi ya contoh misalnya sekarang lagi rame dong yang sepeda-sepeda itu ya. Oh betul ya. Sepeda lipat tuh ya. Sepeda bisa dilipat. Sepeda lipat itu coba saya misalnya baru kemarin lah ini juga saya baru sekarang nih gaya-gayaan aja sih pengen tahu apa sih gimana sih sepeda itu tapi ternyata asik juga ya. Saya tinggal di Tangerang ya, di Tangerang Kabupaten Tangerang ya, daerah Kelapa II. Padahal ya kalau itulah pentingnya berinteraksi ya, berkomunikasi atau bersosialisasi penting banget supaya kita tahu di lapangan tuh apa. Jadi pas saya masuk komunitas itu ternyata di dekat rumah itu ada spot yang tadi yang sepeda itu misalnya yang menarik dan ramai sekali setiap Sabtu Minggu itu. Nah, saya lihat nanya-nanya kan
biasalah gitu kalau yang sudah sering dengan masyarakat gak betah gitu kalau cuma diam nanya-nanya ini dari kapan ceweknya, terus kok sampai ramai gini bagaimana. Jadi awalnya itu dia misalnya yang di Cihuni itu dibuat oleh komunitas ya cuma berapa orang biasanya kan komunitas itu pencinta sepeda bikin trek terus pakai medsos dong cek orang penasaran ramai viral. Nah setelah viral apa Kang? Di situ warung-warung yang tadinya sepi, betul, yang tadinya cuma jualan bubur sekarang ada macam-macam, ada tempe, ada katimus, ada yang rebus dan semua ada. Dan saya ngomongin makanan aja nih Kang ya. Makanan ini. Aksesoris sepeda juga. Betul, jadi betul. Yes. Semuanya saya sampai ngitung tuh. Dan kalau saya ngukur diri sendiri aja misalnya, kalau satu orang bawa uang misalnya paling kecil 100.000 aja. Di situ misalnya ada 1.000 orang. Yes. Hari itu ada berapa ya tuh, Kang? 100.000 kali 1.000. Betul. Dan teman-teman dompet duafa hadir di sana Kang ya. Nah, jadi Dede kalau mau masuk intervensi program ekonominya bagaimana supaya mereka yang datang dari luar-luar itu si yang penduduk asli situ terbantu, bukan cuma nonton, ada manfaat yang dia terima. Apa salah satunya? Dia harus jadi tuan rumah, penyedia banyak kebutuhan dari yang tamu-tamu datang, dan itu yang kita bantu. Misalnya Bu butuh apa nih, misalnya dia dari yang tadinya aduh nggak punya pekerjaan. Oke, kita bikin warung ini ya, dilatih dulu, bikin bubur yang enak gimana gitu ya, terus bikin menu-menu apa yang dilatih, terus dimodalin, ya coba itu kalau satu keluarga satu orang ya kita bisa intervensi, terus dia bisa ada perputaran ekonomi, ada pemasukan tiap hari gitu ya, setidaknya 1 minggu misalnya Sabtu Minggu tiap hari tapi rutin. Itu dia bisa bantu sekolah anaknya, biaya kontrakannya mungkin ya, biaya kebutuhan lain-lainnya. Nah, kalau sudah kebutuhan dasarnya masyarakat miskin itu sudah terbantu, insya Allah itu bisa salah satu ikhtiar untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan itu. Siap. Nah, kalau berbicara soal lembaga milik zakat kan teman-teman dompet duafa juga bergerak di perzakatan seperti itu kan. Sebenarnya kan kalau semakin banyak teman-teman, mohon maaf, donatur yang menyumbangkan hartanya, maka program teman-teman juga biasanya akan semakin mudah untuk bisa diproyeksikan kan ya. Program ini bisa jalan, yang memang tujuannya lagi-lagi untuk kebaikan umat gitu kan. Tapi kan misalkan dalam satu waktu nih si donatur nih ada satu masalah dan lain sebagainya sehingga tidak bisa support kegiatan teman-teman dompet duafa, kan memang teman-teman dompet duafa ini tetap akan terus jalan dengan memanfaatkan potensi yang ada, atau memang programnya justru kadang-kadang ada beberapa yang cancel. Tapi jangan dijawab Kang Usman, kita break dulu teman-teman setelah yang satu ini. Yes, masih di Sultan TV teman-teman, tentunya di program kesayangan kita, Relawan Insight ya. Ini Faiz tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di sosial medianya teman-teman, di Instagram, Twitter, dan juga Facebook ya. Karena dengan teman-teman ini mengikuti segala sosial media dari Sultan TV, maka teman-teman akan update ya apa yang terbaru dari teman-teman Sultan TV. Masih bersama dengan Kang Usman ini, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Faiz di sore hari ini. Tadi sempat ke pending ya pertanyaan Faiz. Agak ngeri-ngeri juga pertanyaan Faiz ya Kang ya. Apakah memang sempat atau bahkan tidak jadi itu kegiatan ketika memang, mohon maaf karena kan kita tidak bisa memprediksi juga Kang, ketika donatur ini memiliki masalah dan lain sebagainya. Apakah memang teman-teman pernah kejadian itu atau belum pernah, atau memang udah pernah tapi memang programnya jalan aja terus? Kang Usman, silakan. Jadi ini saya baru kemarin ngobrol dengan salah satu mitra kita yang memang meriset di masa pandemi ini tren donasi seperti apa. Ya, itu pertanyaan. Dan seluruh seluruh aktivis kemanusiaan, terutama yang bergerak di bidang yang sama seperti dompet duafa, itu juga resah sebetulnya dengan itu. Tapi ini ada fakta unik. Dia saya nggak harus sebutkan ya ini karena membagiannya. Jadi menyampaikan justru di akhir-akhir tahun ini tren donasi itu meningkat. Wow, Masya Allah. Gitu loh.
Jadi jangan berkecil hati nih bagi teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan ya, untuk bantu orang gitu. Jadi kalau pertanyaan ada donatur, ya ada yang tadi misalnya Kang Faiz kan donatur yang disebut dengan misalnya kalau di dalam konteks zakat. Yang wajib berzakat itu kan sesuai dengan kalau sudah masuk nisab, ya kan. Jadi kalau sebelum nggak kurang dari itu ya nggak wajib berzakat gitu. Nah tapi juga kan ada aspek lain, ada sedekah misalnya. Sedekah kan unlimited, berapapun bisa. Betul. Ya gitu. Senyum juga sedekah. Itu setidaknya ya gitu ya. Nah jadi ada fakta memang sebagian kita yang memang yang tadinya donasi, waduh mohon maaf nih lagi lesu, akhirnya tidak donasi. Tetapi ingat, masyarakat Indonesia kan ratusan juta, gitu loh. Jadi ketika ada yang misalnya lagi meredup dulu, tapi yang ini ada yang naik juga. Betul, begitu. Jadi kalau tadi berdasarkan experience kita, ya stabil. Bahkan kemarin misal contoh kecil sebagai alat ukur. Tren kurban di dompet duafa itu tinggi. Ya, belum lagi kemarin di Idul Fitri ya, yang kita kan banyak yang dipecat gitu ya, pengangguran akan semakin banyak gitu. Ngeri-ngeri sedap sih emang benar. Tapi faktanya ternyata Masya Allah malah banyak gitu. Makanya dan ini terjadi di Banten aja kan, memang mayoritas di seluruh Indonesia. Mayoritas ya. Ini baru cash ya, kalau dompet duafa kan bukan cuma di Banten doang. Betul. Ya, tetapi seluruhnya, bahkan di luar negeri juga ada gitu. Saya yakin juga dengan teman-teman lembaga zakat yang lain juga sama, bisa lah mungkin gitu ya. Karena ya dia ada data itunya gitu loh. Jadi kalau toh misalnya tadi kalau nggak ada yang donasi gini. Kalau sudah tidak ada yang donasi, itu sudah tertuang di dalam salah satu dalil ya. Itu udah akhir zaman. Tapi di akhir zaman itu disebutkan tidak ada yang donasi karena tidak ada yang mau nerima. Maksudnya sudah sangat udah sejahtera semua itu. Jadi Kang Faiz itu sampai mau berzakat, bersedekah, berwakaf itu gak ada yang mau nerima gitu. Karena gak ada orang miskin. Jadi salah satu endingnya lembaga amil zakat atau gerakan zakat atau aktivis zakat itu di akhir zaman itu ya ketika ya semua manusia pada saat itu sangat sejahtera gitu loh. Dan ya sampai nyari orang yang mau menerima zakat itu gak ada gitu. Jadi selama belum sampai ke sana ini akan terus ya, karena ini kan ya mandatori dalil ya, yang ada di dalam Quran Sunnah yang memang ya perlu ya, nggak mungkin lah kita di dalam dalil itu sampai ke sana gitu. Jadi belum ada sampai yang tadi ditanyakan donasinya turun terus akhirnya kita pending. Betul. Yang pasti pengen kita akan bikin strategi kalau memang terjadi penurunan ya yang donasi tetap ada. Itu selalu ada gitu. Betul. Tinggal bagaimana kita membuat atau pentingnya berkreativitas, berinovasi untuk supaya ngebantunya tetap jalan. Siap, Masya Allah, gitu. Masya Allah, luar biasa Kang Usman. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini teman-teman, apa yang tadi sempat Kang Usman sampaikan bahwasanya memang tren teman-teman untuk berzakat, bersedekah justru tidak terunggang ya. Justru ketika pandemi ini mengalami peningkatan teman-teman untuk berbuat baik, membantu sesama dan lain sebagainya. Dengan mitra yang saya ini dia meriset ya, karena kan basisnya basis digital juga gitu ya. Tren-tren pokoknya data udah ini banget ya. Di Desember bahkan akan besar, Masya Allah, gitu loh. Kita prediksinya Desember itu kan ada isu resesi lah gitu. Pokoknya dengan rasa-rasa ketakutan yang macam-macam gitu ya. Tapi ada tren itu. Karena apa? Ya salah satunya digitalisasi ini. Yes. Apalagi di rumah kan. Wah, bosan banget tuh duit gua kagak kebanyakan. Donasi tinggal gini doang. Langsung tring gitu. Terima kasih tentunya Pak Is ucapkan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini di Relawan Insight yang sudah mungkin yang menyaksikan tayangan kita sore hari ini Kang Usman. Ini menjadi salah satu donatur tetap dari teman-teman Dompet Duafa. Terima kasih banyak sudah banyak membantu karena ada banyak hal yang bisa teman-teman semua dapatkan ketika berdonasi. Salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan tadi Kang ya. Karena kan kadang-kadang kalau ngomongin soal kemiskinan ini lagi-lagi bukan tanggung jawab cuma dari pemerintah Kang ya. Bahkan kita sebagai masyarakat tetangga ini menjadi tanggung jawab bagaimana agar di lingkungan kita tidak ada lagi orang-orang miskin seperti itu. Dan
alhamdulillah ini teman-teman Dompet Duafa hadir tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Banten tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, satu pertanyaan lagi Kang, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Institut Kemandirian yang ada di Dompet Duafa seperti itu. Kalau ngomongin soal lembaga zakat kan banyak Kang ya, maaf banyak di Banten tuh banyak, bahkan di Indonesia juga banyak, namanya macam-macam lah. Sejauh ini seperti apa Kang komunikasinya agar memang jangan sampai kan ke tim di daerah ini sudah dapat bantuan nih dari teman-teman lembaga zakat A, kemudian nanti selang beberapa hari teman-teman dari Dompet Duafa bantuannya di situ lagi kan tidak menyebar dan lain sebagainya. Bagaimana sejauh ini komunikasinya Kang Usman? Yang pasti kita punya namanya forum organisasi zakat, FOS. Disitulah kita saling berbagi data, saling berbagi informasi supaya misalnya ketika masuk intervensi di dalam satu wilayah tidak menumpuk yang tadi itu. Jadi kita ada komunikasinya sangat intens, bahkan bukan cuma legalisasinya bukan cuma di daerah, tetapi nasional juga ada forumnya gitu loh. Nah, jadi selain tadi komunikasi itu, jadi yang masuk di dalam lingkup organisasi zakat ini karena memungut zakat atau donasi umum itu sekarang nggak sembarangan Kang. Ada perundang-undangannya, harus izin ke Basnas, Kemenag gitu ya. Itu harus persyaratan itu harus gitu. Nah, makanya yang bergerak, yang Bapak Ibu sekalian yang lihat di jalan-jalan yang memang sudah resmi itu yang berani publish legal itu udah pasti legal. Jadi jangan takut misalnya ini nanti diselewengkan atau tidak. Itu karena kami memang setiap tahun melaporkan ke siapa ya, ke Basnas melaporkan, ke Kemenag melaporkan gitu, sehingga data-data terkini tentang intervensi kemiskinan terutama di lembaga-lembaga zakat ini terupdate, bahkan terlaporkan juga sampai dengan pemerintah pusat gitu. Jadi sangat ada dan tidak ada sampai yang tumpang tindih. Kang Faiz dapat dan bantuan 1 juta dari Dede, dapat dari yang lain-lain juga, dari Basnas, dari Harfa, dari Rumah Zakat, dari HI misalnya. Enggak gitu. Karena kita ada sebelum masuk ke sana tuh kita sebagai lembaga ini selalu komunikasi. Jadi ke tokoh setempat dulu kalau mau masuk ya Pak Kang, RT RW setelah ngomong-ngomong gitu. Nah, kalau memang sudah ada misalnya ini juga ada. Nah, ditelisik bantuannya apa. Nah, bahkan bisa jadi kita berkolaborasi. Ya, Dede bantu bagian ini kesehatannya, yang lain bantuan ekonominya, yang lain itu kan something harmoni banget tuh. Jadi kalau sudah kayak gitu ya ketimpangan antara si kaya si miskin itu bisa tidak ada kecemburuan sosial. Jadi memang komunikasinya juga sampai saat ini karena teman-teman punya segmen masing-masing. Tadi Kang ya, forum organisasi zakat. Forum organisasi zakat, FOS dan itu menjadi salah satu ajang silaturahmi teman-teman relawan terutama yang bergerak di bidang zakat kan, agar tidak tumbang tindih tadi Kang. Yang dikhawatirkan adalah tumbang tindih tadi Kang. Kasihan, maksudnya kan banyak juga tuh daerah-daerah lain yang belum tersentuh mungkin. Tapi karena ada FOS tadi ya jadi lebih teratur dan lebih termonitor dengan baik. Bahkan cepat melaporkan. Ini misalkan ada bencana ya, biasanya kita kalau ada bencana itu sebelum kalau nggak ada komunikasi itu kan nggak terorganisir. Terus yang sudah dibantu berapa, penerima manfaat yang sudah intervensi berapa, kan tidak ada data. Tapi setelah ada FOS, ente masuk di mana? Kami di sini, kamu di mana gitu. Jadi lebih luas, lebih menyeluruh, dan yang terbantu juga lebih banyak. Dan untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang ingin membantu ini Kang menjadi donatur, caranya gimana sih Kang? Kang Usman? Gampang sekarang bisa langsung klik kalau ke Dompet Duafa bisa ke websitenya www.dompetduafa.org gitu ya, atau di Banten misalnya ddbanten.org gitu ya, bisa masuk di situ ada atau follow IG-nya. Banyak lah pas sekarang, jadi langsung bahkan ketika IG langsung bisa ke adminnya gitu. Monggo bisa lebih intens, bahkan bisa nanya programnya apa. Bahkan kalau memang penasaran langsung ke spot
program atau ketemu dengan penerima manfaatnya sangat sangat bisa dilakukan kan ya. Iya. Jadi silakan teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang ingin berdonasi ya, berzakat ya, atau bersedekah Kang ya. Karena kalau sedekah kan unlimited Kang ya. Unlimited. Terserah teman-teman mau berapapun nominalnya ya, selagi teman-teman mampu, teman-teman, karena dengan sedekah kan tidak mengurangi, justru menambah. Betul. Ya. Ini teman-teman bisa langsung ke Dompet Duafa, teman-teman bisa langsung follow di Instagramnya di @dedebanten Kang ya. Bisa langsung DM, nanti dibalas lah. Dibalas. Kalau nggak dibalas, itu dijaga aja. Nanti dibalas sama adminnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya, langsung tanya-tanya. Tanyanya silakan, apa yang teman-teman perlu tanyakan terkait kegiatan, kemudian terkait program, terkait sedekah, zakat dan lain sebagainya, bisa langsung teman-teman follow jadi @dedebanten. Atau pengen lebih puas, teman-teman datang aja ke kantor Dompet Duafa Banten. Di mana Kang Usman? Kalau di Dede Banten itu ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Suhari. Itu Merah Sumur Pecung ya? Sumur Pecung ya, di situ. Arah ke rumah sakit ya, Budi Asih. Iya, ya di situ ada apa ya itu? Di belakangnya persis banget sampingnya. Langsung aja teman-teman ya, langsung kepoin aja. Kepoin aja. Nah, tadi sempat ke pending nih Kang. Di segmen pertama kan tadi Kang Usman sempat bercerita tentang Institut Kemandirian. Nah, tadi sempat di kulitnya doang mungkin tadi cerita apa itu Institut Kemandirian dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan goalnya Kang yang ingin dicapai dari Institut Kemandirian Dompet Duafa ini apa sih Kang Usman? Ya, tadi kita bermula dari isu klasik tadi ya, yang selalu ada di dalam permasalahan bangsa kita ya secara global dulu nih. Apa itu miskin, pengangguran dan ada usia produktif. Apalagi kita kan sudah mendengar ya Indonesia Emas 2045. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang gimana mau jadi emas gitu lah. Makanya terutama usia produktif ini, apakah benar-benar jadi bonus yang positif, apa bonus yang negatif? Nah ini makanya saya sekarang ngajak lah yang anak-anak muda ya, siapapun yang memang concern, ayo ini permasalahan bersama gitu. Jadi dari 3 isu tersebut tujuannya ya kita pengen mereka yang miskin, usia produktif dan cashnya nganggur gitu bisa terbantu. Karena misal contoh kecil ya, kemarin data yang ini pun masih dalam ruang perdebatan. Penyumbang pengangguran terbanyak itu SMK kan gitu. Nah, teman emang sih keukur SMK itu kan clear ya. Setelah lulus dia kan sudah ada penjurusan, mau jadi apa sudah gitu. Tapi ya tadi secara dalam konteks mau tujuan ke depan itu ya udah jelas lah, udah langsung kerja. Tapi kalau untuk yang misalnya SMA itu kan udah mungkin ya secara ekonomi juga udah punya visi sampai dia mau kuliah dan jenjang-jenjang berikutnya gitu. Nah, jadi mereka-mereka ini kalau tidak dibekali lagi gitu ya, ya tadi akan bisa jadi akan punya masalah sosial baru. Betul, gitu. Nah, makanya hadirlah Institut Kemandirian yang memang bukan cuma lulusan SMK, bahkan kita ya yang nggak sekolah, putus sekolah pun bisa. Yang penting ya, apalagi ada kan satu keluarga misalnya dia anak yang paling pertama misalnya. Terus udah diharapin sama orang tuanya, udah nggak bisa lagi nih, ibu mah cuma bisa nyampein sekolah sampai tingkat sekolah tinggi aja deh gitu ya. Udah nggak buru-buru kuliah, buat makan aja susah kan gitu. Kan disekolahkan terus langsung magang dengan harapan supaya cepet kerja dan ada pemasukan. Tapi dengan konteks sekarang tidak semudah itu, Ferguson. Ya, jadi permasalahan kita itu rumit di lapangan. Betul. itu. Jadi ketika misalnya dia udah ada skill ya, di sekolahnya di SMK itu, ketika mau ngelamar banyak juga ternyata persaingannya. Ya. Dan teman-teman Institut Kemandirian hadir di sana. Tapi kan tadi sempat juga ngobrol sama Kang Usman bahwa di teman-teman Institut Kemandirian ini durasinya nggak terlalu lama, Kang. Nah, itu justru yang menjadi 1 sampai 3 bulan. Betul, itu 3 bulan bisa apa? Nah, ini yang saya ingin bicarain ya. Jadi ini justru salah satu penyelesaian permasalahan dari 3 isu tadi ya, yang sangat konkret. Ya, dan kita sampai saat ini punya portofolio
sudah sejak berdirinya sekitar 20 diklat yang sudah kita lakukan, lalu sekitar 80 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dari ujung Aceh sampai dengan Papua ada. Siap. Berarti untuk saat ini ada berapa jurusan pendidikan vokasi yang di teman-teman sekarang yang kita ada dua ya, ada dua kita dua klasifikasi, ada dua. Ada yang disebut dengan reguler, ada yang tematik. Betul. Yang reguler ini yang sekarang kampusnya ada di Karawaci di Islamic itu ada 7 jurusan. 7 jurusan ya, untuk reguler. Yang regulernya. Tapi kalau yang tematik ini unlimited. Jadi maksudnya yang tematik ini biasanya sesuai dengan permintaan donor. Ya. Jadi paham. ada misalnya CSR, terus ada komunitas, ini ada uang segini tapi jangan program charity lah, begini supaya ini pengen pelatihan dan dia jadi gitu. Nah, itu kita bisa apa nih pengen kebutuhan pelatihannya, ngobrol-ngobrol dulu mau di mana, kita juga lakukan riset dulu, bla 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 bla, akhirnya ini yang pas. Gitu. Jadi makanya dari 20 diklat salah satunya dengan yang tematik tadi. Jadi dibagi dua tadi, ada yang reguler dan tematik. Dan reguler ada 7 jurusan vokasi tadi kan. Sementara kalau yang untuk tematik ini unlimited. Jadi apapun donatur. Apapun jurusannya emang tergantung diri. Misalnya Kang Faiz punya perusahaan contohnya perusahaan bergerak di bidang peternakan ayam. Yang jumlah ayamnya 1 juta. Nah, kalau Kang Faiz bikin sekolah training sendiri, pusing kan? Biaya segala macam lah gitu, dan bisa jadi juga tidak ada skill atau spesifikasi keahlian di dalam itu. Panggil aja kita, karena kita dengan jaringan dan juga pengalaman untuk memberdayakan, mengubah sampai bukan cuma dia bisa ya, makanya skillnya kita betul-betul digodok sampai benar-benar mampu gitu. Tapi ya tadi pembeda di kita itu punya konteks berkarakter. Siap. Yang gitu reguler dan tematik apakah memang durasinya sama, Kang? Sama. Jadi konsep kita sama. Yang paling lama itu ya tadi yang 3 bulan, tetapi bukan berarti 3 bulan itu cuma berapa hari doang. Tapi kita 3 bulan itu full day. Full day 24 jam. Wow. Diasramakan loh. Enggak, ini masih agak sedikit ini enggak nyampe ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman Dompet Duafa dalam hal ini Institut Kemandirian punya program vokasi tadi, pendidikan vokasi ada 2, reguler dan juga tematik, dan teman-teman di sana bagaimana dituntut untuk bisa dengan tempo 1 sampai 3 bulan, maksimal 3 bulan. Dan teman-teman 3 bulan dituntut harus bisa. Ketika nggak bisa gimana, Kang Usman? Tapi jangan dijawab apakah harus dikeluarkan, tidak mendapatkan sertifikat khusus dari Institut Kemandirian Dompet Duafa. Jadi jawab teman-teman setelah yang satu ini. Terima kasih masih di Sultan TV teman-teman, tentunya di program kesayangan kita semua, Relawan Insight ya. Di sore hari ini Faiz masih bersama dengan Kang Usman tentunya dari teman-teman Dompet Duafa Banten, dalam hal ini adalah Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa Banten. Kang Usman tadi sempat ke pending. Sempat ngebaca juga sih Faiz, ketika memang teman-teman punya program yang luar biasa sangat singkat ya, kayak sangkuriang juga ya. Ketika yang mohon maaf teman-teman tidak bisa, dipaksa untuk bisa dengan durasi 1 sampai 3 bulan. Untuk seterusnya teman-teman nanti akan dilakukan pendampingan oleh teman-teman Dompet Duafa. Misalkan di tengah jalan tidak mampu nih si peserta didik gitu, seperti itulah. Apakah memang dikeluarkan begitu saja atau memang harus menyelesaikan sampai semuanya selesai, Kang Usman? Iya, jadi ketika kita mempublish ada pelatihan gitu. Dan misalnya satu jurusan hanya 20 seat. Itu yang daftar itu ribuan, Kang. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ya setiap tahun itu naik terus. Jadi yang ngeping admin kita sampai kewalahan lah gitu. Email kita brudul banget gitu. Bahkan kalau mau masuk ini itu yang datanya. Nah, jadi proses kita itu memang salah satu untuk mengukur keberhasilan itu dari proses seleksinya dari awal. Betul. Jadi seleksinya betul-betul yang kalau diayak tuh benar-benar diayak lagi sampai betul-betul halus yang memang mereka layak gitu dan mampu.
Tapi ya memang tidak ya kesempurnaan itu milik Allah. Ada aja sih memang yang ketika sudah segitu kita punya sistem seleksi yang cukup ketat, di tengah jalan ada juga yang memang nggak kuat gitu. Karena apa? Saya gambarinnya ya teman-teman, kalau di kursus-kursus atau pelatihan itu biasanya kan misalnya mulai jam 9, pulang jam 3 misalnya, pulang. Di IKA enggak. Jadi paginya sampai siangnya itu sampai sore ya. Sampai jam 4-nya itu di diklatnya itu, di pelatihannya. Setelah ini malamnya pendidikan karakter. Jadi 24 jam sudah diatur. Makanya asrama berarti dia kan. Iya, di asrama. Makanya kita konsep utamanya pendidikan vokasi berkarakter. Karakter ini yang menjadi mental. Kenapa penting? Karena buat apa misalnya Kang Faiz jago jadi mekaniknya Rossi misalnya ya di brand tersebut, tapi Kang Faiz bukan orang jujur. Ketika ngeberesin ada baut lumayan nih bawa pulang, itu akan merugikan si korporasi tersebut. Nah, kita didik tentang pentingnya berkarakter itu, tentang kejujuran, tentang mengenali konsep dirinya. Karena Kang, ini fakta yang pernah kita alami. Walaupun kita range usia produktif yang keterima di kita itu 18 sampai dengan 35 tahun. Ya. Ketika diasramakan itu masuk kan dari berbagai daerah. Betul. Ada juga yang belum tahu tujuan hidupnya itu apa. Sudah seusia 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun bahkan. Nggak tahu. Berarti teman-teman ketika memang teman-teman Dompet Duafa ketika memang menjaring teman-teman yang ingin melakukan pendidikan vokasi, sebenarnya syarat utamanya apa sih Kang? Ya. Dari usia kah, pendidikan kah, latar belakang kah, atau kita share di situ syarat-syaratnya ya. Jadi syarat administrasi biasa lah gitu ya. Administrasi terus ya ada surat keterangan tidak mampu ya kayak gitu ya. Karena memang ini peruntukannya untuk orang-orang yang mustahik yang tidak mampu gitu. Nah, yang kedua bukan cuma persyaratan administratif tetapi juga ya tadi ada proses wawancaranya. Ada proses seleksinya karena itu karena segitu banyak harus diwawancara. Kenapa? Karena kita menggunakan uang zakat, uang publik ya, donasi ya, atau dana CRS itu kan amanah. Kita ya berprinsip salah satu prinsip kita tuh harus amanah gitu. Betul, dan bagaimana konsep amanah ini diimplementasikan sampai pada tataran teknisnya. Makanya dalam proses seleksi itu pun menjadi sangat ketat seperti itu gitu. Nah, jadi syarat-syaratnya itu usia, terus administratif ada di situ, kesiapan dan ada yang terutama izin orang tua juga. Karena itu penting ya. Kalau nggak diizinan mah sampai kapan juga kualat loh kalau gitu ya. Dibuktikan dengan apa kalau persetujuan orang tua surat atau ya itu ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan. Bahkan dan sekarang tidak bisa dibuat-buat ya. Tidak bisa dibuat-buat. Bahkan kita ke proses kalau jauh misalnya Akang dari Aceh itu ya. Baipon benar orang tuanya kan ada kakaknya ini gitu, dan kita juga di daerah misalnya bekerja sama dengan cabang-cabang Dompet Duafa, cek dong ini benar gak sih ini ya gitu. Nah sampai ke situnya jadi betul-betul terverifikasi valid bahwa memang dia benar-benar yang memang menerima bantuan. Karena memang balik lagi kuotanya sangat terbatas tadi kan. Terbatas karena balik lagi ke mohon maaf budget yang tersedia. Betul itu ya, budget sama memang kapasitas kita. Makanya ini bagi donatur atau perusahaan yang punya slot korporat dana-dana yang ini ya, ayolah kalau memang bisa lebih luas lagi itu lebih mantep gitu ya. Gitu supaya tadi di daerah atau di sekitar masyarakat kita yang ini banyak juga yang membutuhkan ini gitu. Berarti dalam proses pendidikan tadi 1 sampai 3 bulan tadi, apakah memang pernah kejadian ada yang baru seminggu, 2 minggu karena nggak kuat akhirnya keluar? Ada. Karena apa tadi? Punten ya, saya berbicara tentang masyarakat miskin itu jangan disamakan dengan pengalaman kita yang memang settle, normal hidupnya ya. Jadi SD, SMP, SMA terus makan nggak pernah sampai nggak kelaparan, nggak pernah sampai nggak makan 1 hari 2 hari gitu. Nah, penerima manfaat kita itu mengalami itu. Ya, jadi kalau asupan gizinya aja terbatas, daya pikirnya, pengalamannya, mindsetnya jauh berbeda banget. Nah, ketika kita masukin program ini ada yang kaget juga.
kieu amat. Jadi bahasa dia tuh aing asa disiksa gitu. Kalau bahasa Sundanya ya. Bahasa Banten dalam konteks ya disiksa diatur kan. Coba dari pagi bangun ya. Bangun jam 4. Ya, suruh tahajud lah gitu ya, sholat subuh berjamaah. Itu bagian belum terbiasa itu tersiksa. Iya, betul. Ya, tapi itu bagian pendidikan karakter. Karena ya misalnya untuk jadi indikator profesional di sini ada ukurannya. Ya harus tepat waktu, disiplin gitu. Nah, itu dilakukan di program pendidikan itu gitu loh ya. Jadi dari 24 jam itu sudah terukur, ada nggak ada kebebasan, ada slot waktunya ketika kayak free pesantren gitu. juga Kang ya? Kayak pesantren atau bisa bilang kayak pendidikan militer lah gitu loh. Betul. Karena pendidikan vokasi kan sebenarnya ketika memang selama 6 bulan atau 1 tahun ya tidak ubahnya kayak sekolah, pagi sampai sore pulang. Atau andai pun nginep di situ ya malamnya istirahat, tidak ada aktivitas lagi. Tapi ketika teman-teman di Dompet Duafa, dalam hal ini Institut Kemandirian Dompet Duafa, justru selama 24 jam. 24 jam. Pondok pesantren, cuman konteksnya beda, bukan keagamaan. Walaupun diselipkan keagamaan di sana. Diselipkan karena stres kan? Stres lah. Karena itu stresnya itu macam-macam. Ada yang gak kuat dengan aktivitasnya sebegitu banyak karena yang tadi belum terbiasa loh. Ya bangun akan jam 4 kan belnya kenceng banget karena mat gitu loh. Jadi ya kealaman kalau yang sudah di asrama seperti apa gitu. Itu akan ada shock culture ya. Yang di awal-awal itu kok begini amat gitu. Tapi nih kita mengukur ya, kalau sudah melewati 3 pekan pertama itu berhasil tuh. Bahkan akan jadi survive banget gitu. Kenapa? Di situ coba Kang, nih ya. Pendidikan salah satunya komunikasi kayak gini nih. Ya. Kita ada kultum, dengan kultum aja misalnya gitu. Suruh ngomong di depan baru megang mic aja, baru ada yang pertama kali megang mic. Sampai gini loh. Geter gitu loh. Ya, assalamualaikum gitu lah. Ya, saya bisa mengukur dari pertama kali datang sampai dia mau lulus, progresnya kelihatan, gitu ya. Nah, disitulah program-program yang sederhana ya. Kita ya bilang mungkin cuma kayak gitu, tapi impactnya luar biasa buat mereka. Ya, cara berkomunikasi, karena kan itu nanti ketika di lapangan kita ya misalnya jadi teknisi, gak cuma ngeberesin misalnya motor itu rapi loh. Ketika misalnya kok begini ada komplain. Kalau si teknisi ini nanti karena apa, kita mendidik mereka untuk jadi orang besar nanti. Jadi tidak hanya pintar dalam satu bidang, tapi menguasai banyak bidang kan. Iya. Gitu, makanya itu ketika kualitas manusia ini udah beres ya, dan dia tadi ya salah satu outputnya itu kita menyadarkan konsep tentang dirinya. Siapa dirinya di usia yang kayak itu misalnya, coba bayangkan usia 30 tahun atau 35 tahun gitu ya, belum tahu misalnya, bahkan sampai belum tahu, contohnya misalnya dia KTP-nya Islam, azan juga belum pernah melakukan azan seumur hidupnya kecuali di Institut Kemandirian. Berkesan buat mereka pasti itu Kang. Ya, sampai banyak akhirnya kita memberi ada ini setelah lulus, orang tuanya tuh banyak yang menelpon saya, WhatsApp saya, sampai nangis-nangis. Kok bisa berubah kia budak teh gitu. Terima kasihnya luar biasa. Jadi secara ekonominya survive, secara mental 1 tahun kayaknya banyak. Iya, kalau ada budgetnya iya lebih maksimal, tapi dengan yang sudah kita lakukan ya alhamdulillah lah gitu. Udah ada semi militer lah Kang ya, dan semi pondok pesantren. Semi ya, betul sama lah kayak gitu. Tapi penting. Siap. Dan yang menariknya ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, pemirsa Relawan Insight, ini ternyata dari pendidikan ini banyak menimbulkan orang-orang besar, orang-orang hebat. Ini sudah banyak lahir dari teman-teman Dompet Duafa melalui Institut Kemandirian. Ini mungkin Kang Usman bisa ceritakan biar menjadi trigger juga Kang ya, untuk teman-teman yang mungkin nanti ketika proyeksi Kang, sebulan lagi kah, 2 bulan lagi kah, atau dalam waktu dekat di bulan apa kira-kira pendidikan vokasi ini akan kembali dilakukan, dan mungkin bisa diceritakan kisah sukses dari yang mohon maaf datang ke program pendidikan ini tidak memiliki apa-apa, mohon maaf miskin, tapi ketika keluar membangun bisnis akhirnya sampai sukses. Kang Usman silakan. Siap. Jadi kita kemarin salah satu roadshow ke alumni itu pengen tahu ada yang sudah jadi apa aja gitu ya. Jadi ketika roadshow itu ya, itu juga bagian dari pendataan kita ya. Bahkan sudah ada yang jadi anggota dewan juga. Masya Allah. Alumni dari Institut Kemandirian. Ada itu. Ada yang memang benar itu pasti Kang?
Ya bisa nanti kita Anggota dewan yang benar maksudnya. Ya bener lah. Karena ya tadi justru dia berterima kasih ke kita ya. Karena ya Pak, itu saya salah satunya adalah pengalaman dari pasti jujur, ada itu. amanah itu. Betul, kan, karena alumni. Nah, ini tapi ya itu salah satunya lah itu kan apa kan ya itu di bidang politik lah misalnya. Yang lebih banyak yang memang konsentrasi di kita itu jadi pengusaha. Gitu. Jadi misalnya di sini ada Mas Idris ya, bisa dicek Idris Sukses teman-teman, di situ di IG-nya itu alumni kita. Jadi dia yang tadinya ya tadi apa nggak pedean orangnya, ngomong aja susah. Nah makanya kita itu ketika masuk IKA itu udah disematin. Kalau yang nggak pede itu digoyingkan gitu misalnya. Pak Is misalnya Pak Is tadinya pelaya atau apa gitu. Pak Is dia bilang ente sukses ya, Pak Is sukses ya, gitu. Nah, Mas Idris ini sekarang dia udah punya 20 karyawan, ya dan apa ya bisnisnya ada yang apa sesuai dengan jurusannya, bahkan sudah merambah ke yang lain-lainnya. Masya Allah. Karena apa di kita bukan cuma diklatnya tadi, bukan cuma ke apa konsep mental yang karakternya dibangun, ada kurikulum ya lagi yang memang menjadi satu kesatuan tentang kewirausahaan gitu loh. Kenapa? Ya tadi mengintervensi 3 isu miskin, pengangguran, sama usia produktif ini ya salah satunya adalah bagaimana mereka berwirausaha. Kalau misalnya mau bekerja, kan output kita tuh kerja atau siap, kita punya tagline siap kerja, siap wirausaha, siap usaha ya. Nah, kalau kerja bener jadi karyawan yang bener ya, yang amanah, tidak khianat, jujur, berkarakter gitu ya. Sehingga ya tadi apa akan ada progres karir path-nya cepat gitu. Kalau berusaha ya punya value-value yang tadi gitu. Nah, jadi silakan ini ada kita juga lupa nih nggak bawa bukunya. Kita sudah punya bukunya. Ada 100 alumni ya yang memang menceritakan tentang kisah 100 sukses. alumni sejauh ini Kang. 2020 sudah berapa banyak alumni? Kalau dari sejak 2005 ya, sejak berdirinya itu kita kurang lebih ada sekitar 8.000-an alumni. 8.000 alumni ya, Institut Kemandirian dari ujung Aceh sampai Papua. Nah, makanya ini kita ketika karena memang kan nge-share ya, apalagi di era sekarang itu borderless ya, di IG aja banyak banget yang dilihat, itu banyak yang tertarik. Pertanyaan kan, Pak kok bisa sih dari Aceh miskin bisa ke IKA? Itu cerita historinya macam-macam. Ada yang memang uang sendiri, ada yang orang tua, atau ada satu kampung tuh ngumpulin duit ya berangkatin dia coba gitu. Ada juga yang memang ya lembaga mitra gitu yang memang membiayai, cuma dikasih tiket berangkat doang tapi tidak dikasih tiket pulang. Itu tapi jadi gitu ya. Setelah di Jakarta dia setelah proses magang itu kan setelah diklat selesai kan ada proses magang. Betul. Nah, kita punya mitra-mitra itu yang ada di misalnya mitra bengkel, mitra yang sesuai dengan jurusannya. Bahkan si mitra-mitra itu minta ke kita. Kalau ada magang tuh udah pasti diterima. Dan biasanya yang memang sudah pengalaman di kita, setelah magang udah kamu jangan kemana-mana ya, kerja di sini aja. Tuh, karena belum apa-apa. Iya, belum apa-apa udah menyelesaikan pengangguran sendiri ya. Dia kalau di kampungnya makan bisa jadi pelahak-peloho kan. Di sini dia berinteraksi, cakrawalanya luas gitu ya. Dan inilah yang akhirnya kita tagline yang memang menjadi kita tuh satu sarjana, satu keluarga, satu sarjana, satu pengusaha. Siap. 8.000 alumni Kang, bukan jumlah yang sedikit dari teman-teman hadir dari tahun 2005 ya sampai dengan 2020 ini mungkin sudah banyak mewarnai Indonesia. Ada yang jadi pengusaha, mungkin tidak sedikit juga yang jadi pekerja yang sukses dan sebagainya. Dan mungkin saya hai ke teman-teman Dompet Duafa udah sering banget ketika main, terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih. Tapi kalau untuk program Institut Kemandirian Dompet Duafa sendiri, Kang Usman, apakah memang terstrukturkah setahun ada berapa kali atau memang dia sesuai request donatur sebenarnya? Normalnya kalau tidak ada masa pandemi gini ya, normalnya 1 tahun itu kita ada 3 angkatan. 3 angkatan. Jadi misalnya 2020 ada 3 kali angkatan dengan berbagai jurusan ya. Ada ya tadi kalau di kampus IKA-nya itu ada 7 jurusan. Jadi kalau memang satu kelasnya ada 10 berarti bisa sampai 30 ya untuk satu jurusan gitu. Nah, cuma memang ya ini ya masa pandemi ini cukup
cukup menarik ya. Yes. Mengubah kita untuk mencari solusi. Gimana caranya agar yang butuh ini juga bisa terserap gitu. Kemarin sempat sih ada gagasan, iya Pak Zoom aja gitu loh. Terus kayak online gitu lah gitu. Ketika saya telisik lagi, dibahas-bahas, diperdalam lagi, ya gimana mau Zoom, orang mereka miskin gitu loh. Buru-buru buat beli kuota handphone kan gitu loh. Jadi kita akan tilik lagi segmennya siapa, yang penting ini bisa ini juga gitu. Tapi ya ini sedang kita siapkan juga supaya ya kita produksi aja lah gitu. Dan ini yang nanti saya akan bikin program lagi, mungkin nanti dengan Sultan TV juga ya Kang ya. Kita permasalahan pembelajaran jarak jauh kan jadi isu sekarang. Ya banyaklah kita baca ya di media sosial gitu. Orang miskin sampai yang ada yang ngejual untuk hanya beli handphone. Tapi kan nggak cukup ada handphone ya, harus ada kuotanya. Makanya kita nanti akan ada semacam program sedekah handphone dan laptop lah misalnya. Kalau yang nggak apa-apa yang rusak juga, kirim aja ke kita, nanti sama alumni kita akan diberesin dan itu akan didonasikan ke mereka yang membutuhkan. Ya, jadi sehingga ya gak tahu karena kita pandemi ini mau sampai kapan ya. Betul. Kita kalau mau lihat-lihat pakar-pakar berbicara kan macam-macam lah, ada yang 1 tahun, ada yang nah ini kita gerak. Yes. Program ini ayo kita gerakkan untuk ngebantu masyarakat yang kita. Siap Kang Usman, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini, menginspirasi, tidak hanya menginspirasi Faiz tentunya, tapi banyak menginspirasi teman-teman di luar sana yang menyaksikan tayangan ini di Relawan Insight, dan semoga teman-teman Dompet Duafa tetap diberikan kesehatan. Amin. Tetap istiqomah. Amin. Karena yang paling sulit adalah istiqomah tadi Kang. Betul ya. Untuk sekali. terus konsisten menebar kebaikan tidak hanya teman-teman di Banten tapi juga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Semoga program-programnya terus berjalan dengan lancar. Amin. Ini keren banget program kan ya. Bagaimana yang menarik adalah ketika menemui teman-teman yang mohon maaf ekonominya sulit, justru tidak memberikan ikan tapi memberikan kail untuk mereka terus berusaha. Karena kalau dikasih ikan besok udah habis ikannya, dan mereka mau makan lagi repot ya kan. Tapi kalau dikasih kail kan mereka bisa mancing, berusaha dengan apa yang potensi mereka punya. Terakhir mungkin Kang, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman, untuk alumni dulu nih yang udah sukses, kemudian untuk donatur dan untuk masyarakat Banten pada umumnya. Silakan Kang Usman. Ini untuk para alumni sekarang masa sulit ya. Jadi udah saatnya mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan di Institut Kemandirian. Tunggu insya Allah khususnya di jurusan handphone sama jurusan komputer, kita akan buat sebuah gerakan donasi untuk handphone dan juga laptop yang akan kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi siap-siap aja, termasuk juga mungkin alumni-alumni yang lain, termasuk juga yang alumni jahit. Kita akan buat masker yang akan tetap, karena kan tidak tahu pandemi ini sampai kapan gitu. Itu buat alumni tetap semangat. Kalau usaha jangan lupa untuk tetap peduli dengan masyarakat, karena keberhasilan teman-teman hari ini itu juga berkat dari bantuan uluran masyarakat yang berbuat baik kepada teman-teman semua. Terus untuk donatur, terima kasih yang sudah mendonasikan seluruh hartanya. Mudah-mudahan tercatat sebagai pahala di sisi Allah dan menjadi pemberat ya amal baik di akhirat kelak. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan para muhsinin sekalian. Lalu untuk masyarakat Banten dan khususnya sesuai dengan segmen kita yang masih muda, yang punya ini jangan pernah berputus asa. Jadi ada banyak peluang. Yang penting kita mau membuka diri, dan di luar sana banyak sekali orang-orang baik yang ingin membantu. Jangan sampai kita menjudge diri kita bahwa saya sudah lemah, saya keluarga miskin, saya nggak bisa apa-apa, udahlah saya mah gagal lah gitu. Jangan sampai ada persepsi, karena teman-teman juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
ribuan atau bahkan jutaan sel sperma ya yang memang teman-teman lahir gitu, dan setelah lahir di dunia jangan jadi orang yang kalah. Karena kita pemenang. Gitu. Karena kita sudah pemenang. mengalahkan banyak teman-teman kita betul waktu sekali di sana, Kang, ya. gitu. Jadi masih banyak peluang, masih banyak jalan. Yang penting kita niatkan, benerin hati kita, benerin niat kita, terus usaha ya, cari orang-orang yang baik yang memang bisa kita temui ya, Sultan TV, Dompet Duafa, Institut Kemandirian dan lembaga-lembaga lain ya, yang insya Allah kalau ketemu akan ada jalan. Siap. Gitu aja. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bahagia. Baik, terpukau dengan Kang Usman, luar biasa. Kang Usman, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV sore hari ini, menginspirasi banyak orang, dan semoga teman-teman tetap semangat dan istiqomah tadi. Teman-teman pemirsa Dulur Sultan, teman-teman relawan Insight, terima kasih banyak sudah menyaksikan program kita untuk edisi hari ini bersama dengan Kang Usman, Direktur dari Institut Kemandirian Dompet Duafa Banten. Pak Is pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.